anak-anak sudah duduk. Terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik. Baik, sebelum kita mulai dengan materi hari ini, Pak minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa. Saya Pak. Oke, anak Idol silakan. Teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak Idol. Ya Pak. Pak di sini dari Pak kenalin dulu ya. Ya, Pak. Idol Bonso, Hadir Pak. Maria Yustina, Hadir, Pak. Inang Aman. Hadir Pak. Apakah semuanya ada? Apakah yang ada di sini ada yang sakit? Ada. Radius. Radius. Oke baik, jadi anak-anak materi kita hari ini tentang tantangan dan peluang membangun keluarga yang dicita-citakan. Oke anak-anak yang berikut itu realita ekspektasi. Oke Radius, tolong bacakan ini. Realita dan ekspektasi. Banyak murid memiliki gambar keluarga ideal berdasarkan media sosial, namun realitanya kehidupan seringkali jauh lebih kompleks. Tantangan nyata seperti kesenjangan komunikasi di era digital sering terbaikan. Ekspektasinya, keluarga harmonis tanpa konflik. Realitanya, kesibukan, gadget, dan kurangnya waktu berkualitas. Sudah Pak. Oke terima kasih Radius. Dan yang berikutnya itu ada 3 poin. Tentang utama keluarga modern ada 3 poin, yaitu ekonomi, komunikasi, digital dan kesetiaan. Dan yang pertama itu ekonomi, tekanan finansial dan gaya hidup konsumtif yang dapat memicu konflik internal dan stres berkepanjangan. Dan yang berikut itu komunikasi, hilangnya peer to peer karena kesibukan dan distraksi teknologi menciptakan jarak emosional. Dan yang ketiga itu digital dan kesetiaan, pengaruh media sosial, pergaulan bebas, dan tantangan menjaga kesetiaan di era keterbukaan informasi. Dan yang berikut anak-anak, di sini kita akan masuk kepada landasan iman Katolik. Dan yang pertama itu Ecclesia Domestica. Gereja memandang keluarga sebagai gereja rumah tangga. Keluarga adalah tempat pertama iman bertumbuh dan kasih Allah dirasakan. Rasa ini besar, tapi yang aku maksudkan di dalam hubungan Kristus dan jemaat. Apakah penjelasan dari Pak ini, apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada Pak. Oke baik, kita akan lanjut. Dan yang berikut itu alur pembelajaran atau learning. Yang pertama di sini ada 4 poin, yaitu mengamati, menanya, mencoba, mengkomunikasikan. Dan yang pertama itu mengamati. Mengamati itu menganalisis fakta dan data tentang penyebab keretakan keluarga atau faktor ekonomi. Dan yang kedua itu menanya. Menanya itu berdiskusi kritis tentang mengapa sulit mempertahankan keutuhan keluarga di zaman modern. Dan yang berikut itu mencoba. Beda kasus, kelompok untuk merumuskan solusi konkret berdasarkan nilai Katolik. Dan yang keempat itu mengkomunikasikan,
mempresentasikan solusi dan refleksi makna hidup dalam pelayanan kasih. Dan yang berikut, analisis tantangan. Anak hidup, bisa tolong bacakan. Ya baik, terima kasih Pak. Analisis tentang yang pertama, tantangan internal. Yaitu yang pertama, kurangnya komunikasi mendalam. Yang kedua, egoisme dan kurangnya pengampunan. Yang ketiga, keringnya kehidupan rohani bersama. Dan yang keempat, perbedaan visi dan misi dalam pengasuhan. Yang kedua itu tantangan eksternal. Yang pertama, tuntutan ekonomi dan pekerjaan. Yang kedua, budaya hedonisme dan materialisme. Yang ketiga, dampak negatif teknologi dan media sosial. Dan yang keempat, pergaulan lingkungan yang kurang mendukung. Oke baik anak-anak, apa yang tadi Pak jelaskan, anak-anak sudah mengerti? Sudah Pak. Tak ada pertanyaan? Saya Pak. Pak ini Ya, anak kita mau bertanya apa? Pak, contohnya kurang komunikasi yang mendalam itu seperti apa ya Pak dalam keluarga? Pertanyaan dari anak Hidul. Oke baik, saya akan menjawab pertanyaan dari anak Hidul. Pertanyaannya tentang contoh kurangnya komunikasi dalam keluarga. Contoh kurangnya komunikasi dalam keluarga itu seperti kurangnya keterbukaan terhadap keluarga, dan yang berikut itu kurangnya kepercayaan antara keluarga. Kemana nih Hidul? Oh ya baik Pak, terima kasih. Oke baik, terima kasih. Anak kita sudah membacakan. Dan yang berikut itu peluang dan inspirasi iman. Di sini menemukan makna dalam kasih. Di tengah tantangan, kita memiliki peluang untuk mendewasakan iman. Tokoh seperti Ibu Teresa dan 1 Yohanes Paulus 2 mengajarkan bahwa hidup menjadi bermakna ketika kita melayani aktivitas PDKS keluarga. Diskusikan kelompok ya. Saya buat kelompok. Dan yang berikut 3 pilar solusi Kristiani. Yang pertama, komunikasi terbuka. Membangun dialog yang jujur, mendalam dan penuh kasih. Mendengarkan bukan hanya untuk menjawab, tapi untuk memahami. Dan yang berikut itu pengampunan, kesediaan untuk memaafkan dan mulai kembali. Tidak menyimpan dendam adalah kunci keharmonisan jangka panjang. Dan yang berikut itu doa bersama. Melibatkan Tuhan dalam setiap dinamika keluarga yang berdoa bersama akan tetap bersatu. Dan yang berikut itu tantangan adalah peluang untuk mendewasakan cinta. Kuncinya adalah komunikasi, pengampunan dan doa bersama. Oke baik anak-anak, materi kita cukup sampai di sini. Minggu depan berlanjut. Oke baik, sebelum kita akhiri materi kita hari ini, Pak minta satu orang untuk berdoa. Saya Pak. Bapak Guru dan teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang dan sepanjang zaman. Dalam nama Bapa. Terima kasih anak Dios. Sampai bertemu minggu depan ya. Oh ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Punya